Inilah perbedaan kekristenan. Jikalau yang lainnya, kita yang harus menjemput Tuhan dengan berbagai macam persembahan, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Hanya satu saja, yaitu dalam Christianity, dalam Injil. Keselamatan dunia itu ceritanya begini, Allah yang menjemput kita. Luar biasa ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kasih bocorannya dulu. Ayat 6 ini langsung tutup buku. Yes, ya, Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Dan Yesus adalah Tuhan. Cara yang sama, sebab tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 14, dibuka dulu, ambil Alkitab. Dan saya berikan tema saat teduh kita, apakah Yesus satu-satunya jalan ke sorga? Sebab pendirian kita tentang Dia menentukan hidup kekal kita. Perbedaannya itu sorga dan neraka bukanlah di tengah-tengah. Kita semua itu setelah kita mati atau meninggal dunia, kita akan berakhir di suatu tempat. Bukan karena bukan karena kata pendeta, tapi karena tertulis dalam firman Allah. Karena itu jangan sampai kita itu terkilir di kristologi. Ini bukan sekedar teologia. Tapi ini pengenalan yang benar akan keselamatan jiwa. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia tapi kita binasa? Karena itu jangan sampai kita kesandung sama satu batu penjuru ini, yaitu Yesus Kristus. Kalau sampai kita tersandung, kita nggak mungkin ada harapan diselamatkan. Karena Yesus, saya kasih bocoran dulu sebelum nanti saya lanjutkan, Yesus satu-satunya jalan, gak ada jalan lain. Gak ada. Kita bisa dikecam dunia kalau kita ngomong begitu, tapi saya nggak pedulikan. Karena itu bagi saya keyakinan, asal saya tidak menjelek-jelekkan orang lain, ya kan? Tapi saya yakin bahwa hanya ada satu jalan ke sorga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan-jangan kita semua di sini yang mengaku Kristen pun, atau yang sudah dari kecil di gereja bahkan, kita masih belum memastikan di hati kita. Kepercayaan kita itu masih belum mantap sama Tuhan. Karena kita merasa, iyalah Yesus salah satu jalan. Kalau sampai kita begitu, bahayanya adalah jangan sampai nanti kita menyadarinya terlambat sudah. Telat kalau kita sudah meninggal dunia. Jangan resiko kalau namanya akhirat. Apa yang saya sampaikan ini, karena saya rindu. Kenapa saya tergerak untuk menyampaikan yang satu ini? Karena saya rindu agar keluarga saat teduh dan keluarga gereja Mawar Sharon seluruh, kita semua satu persatu akan suatu saat kelak berakhir di sorganya yang mulia. Karena kita itu nggak main agama-agamaan di hidup ini. Karena yang kita cari itu keselamatan. Bukan jadi orang baik, tapi kita mau kenal Tuhan. Tuhan yang akan menjadikan kita orang baik, tapi kenal Tuhan dulu. Kita nggak bisa diselamatkan karena kesalehan, kebaikan, amal sosial kita. Nggak bisa masuk sorga kalau kita nggak kenal dengan yang punya. After all, kebaikan manusia itu semu, belum teruji. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor, kata Alkitab. Karena itu jangan pernah kita itu puas hanya jadi orang baik. Temukan kebenaran soal keselamatan. Saya ingin keluarga saat teduh bersama dan jemaat gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan, kita semua suatu hari kelak sungguh-sungguh atau sungguhan masuk sorga. Percuma kita percaya atau apa, percuma kalau kita melakukan liturgi agama kita, kalau ujungnya kita binasa, ya kan? Saya mengambil tema ini sebagai tantangan harus saya khotbahkan. Karena saya punya tangan tidak mau berlumuran darah, hutang darah sama siapa-siapa. Saya harus beritahukan, Yesus satu-satunya jalan. Setuju atau tidak, saya tidak akan paksakan. Tapi inilah keyakinan saya dari firman. Mari kita buka Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat 6. Saya bacakan dulu semuanya, Rumah Bapa judulnya di Alkitab kita. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, kata Yesus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, kalau boleh kita baca bersama kalimat Tuhan ini, penting sekali. Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Apakah Yesus satu-satunya jalan ke sorga? Kita mulai dulu ayat 1, saya akan jelaskan dengan pelan-pelan. Janganlah gelisah hatimu. Ini kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Kamu jangan gelisah ya, jangan galau hatinya. Percayalah kepada Allah, seluruh bumi tahu bahwa di atas ada yang maha kuasa. Tapi enggak semua orang tahu jalan ke sana. Kebanyakan manusia itu mengira bahwa Allah itu terputus dengan ciptaannya. Kita hanya bisa berdoa, beramal sosial dengan harapan semoga kita bisa diterima di sisinya suatu hari. Paling tidak arwah kita bisa diterima di dekatnya. Kita nggak boleh kita nggak boleh gambling kalau soal akhirat. Nggak mungkin Allah menciptakan lalu Allah itu tutup pintu. Kalau Tuhan kita, Tuhan yang maha adil itu menciptakan sesuatu, Tuhan juga akan memberitahukan bagaimana jalan kepadanya. Tidak mungkin Tuhan itu setelah cipta cuci tangan atau lepas tangan. Tuhan kita nggak pernah hit and run, tabrak dan lari. Karena itu Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, your God is responsible for you. Allahmu itu bertanggung jawab. Percayalah kepada Allah, lalu ditambahkan, percayalah juga kepadaku. Karena gak seorang pun pernah kenal Bapa, gak ada satu orang pun pernah lihat Allah. Kecuali dia yang datang dari sorga. Yesus itu datang dari sorga. Meskipun lahir di palungan, Yesus tidak lahir dari sperma, tapi dari kandungan Bunda Maria yang tidak pernah bersetubuh dengan pria. Yesus itu 100% manusia, tapi kelahirannya itu ajaib, ini bayi ajaib satu-satunya. Yesus itu dilahirkan bukan karena benih laki-laki atau manusia. Asal usulnya bukan dari sini, sekalipun daging dan darah. Karena Yesus harus memikul dosa kita. Gimana Yesus bisa mengerti kita kalau Yesus gak pernah jadi kita, ya kan? Atau jadi seperti kita. Makanya Yesus harus menjadi seperti kita. Makanya Yesus sebagai manusia. Dan malaikat Gabriel memberikan nama, beritahu kepada ayah asuhnya. Kamu nanti namai dia Yesus, yang artinya Allah menyelamatkan. Karena dia juru selamat kita. Tapi asal usul Yesus bukan dari sini. Yesus itu dari sana. Dialah anak Allah yang maha tinggi. Jangan sampai kita bengkok-bengkokkan kalimat ini. Masa Allah kawin mengawinkan. Manusia kan pikirannya selalu seks melulu. Kalau dia adalah anak Allah, bukan berarti itu bicara tentang perkawinan. Itu berarti menunjukkan sifatnya yang rendah hati. Allah kita itu tidak ciptakan lalu cuci tangan, tabrak lari, hit and run. Dia itu mengerti. Hari ini kita itu dikhianati sama kawan, dia memahami kalau kita itu ditinggal mati oleh seseorang. Tuhan tahu perasaan berkabung. Tuhan mengerti di Getsemani ditinggalkan oleh Allah Bapa. Karena dosa kita, Eloi Eloi lama sabachthani. Jangan gelisah, engkau punya seorang Allah yang maha pengertian, bukan Allah yang jauh seperti yang dipercayai, seperti yang ada di dalam pikiran manusia. No, Allahmu lebih dekat daripada yang kamu kira. Jangan hanya percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Akulah jalan kepada Bapa. Luar biasa loh. Makanya orang yang terima Yesus itu tidak akan lagi hidup sendiri. Orang yang menerima Tuhan
ada Immanuel penyertaan. Percayalah kepada Allah. Siapa enggak, semua orang tahu di atas ada yang maha kuasa. Tapi yang kalimat kedua ini enggak semua orang percaya. Percayalah kepadaku, kata Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Kamu enggak usah gelisah. Worst come to worst, skenario terburuk, kalau kamu mati dan sudah percaya Tuhan, kamu masuk sorga. Karena itu jangan galau, hatimu jangan gelisah. Di dunia ini kamu boleh mengalami 1001 pencobaan, bahkan penderitaan. Jangan kamu kecewa sama Tuhan. Maksimalkan penderitaan manusia, ujung-ujungnya kan hanya mati. Tapi kalau hidup adalah Kristus, mati pun adalah keuntungan. Mati itu hanya sebuah pintu untuk masuk ke dalam kekekalan. Karena orang yang diselamatkan punya hidup kekal, orang yang terima Tuhan. Tuhan bilang, kamu jangan gelisah. Kalau kamu percaya kepada Allah, dan kalau kamu percaya kepada aku, hidup ini sementara, next ada sorga. Jangan kamu tuntut keadilan, apalagi dari orang yang tidak percaya Tuhan. Jangan tuntut keadilan dari orang fasik. Mana keadilan? Keadilan itu di dunia ini pas-pasan. Iya, itu pun jikalau diusahakan. Di dunia ini gak ada keadilan sempurna, itu gak ada. Tapi semua nanti akan diseret ke tahta pengadilan Allah suatu saat nanti. Semua buku dan kitab dibuka. Semua yang kita pernah lakukan akan dibacakan. I know what you did last summer. Aku tahu apa yang kamu lakukan minggu lalu. Itu semua akan dibukakan. Tapi puji Tuhan, orang yang terima Tuhan sudah tidak lagi mengalami penghukuman. Roma 8 berkata, karena itu di dalam Tuhan, di dalam Kristus, tidak ada lagi penghakiman. Kita gak akan lagi dihakimi layaknya penghakiman tata putih nanti. Kita tidak akan diadili sebagai orang berdosa. Karena Yesus sudah menebus kita. Pengadilan orang percaya suatu hari itu hanyalah berupa upah. Bukan lagi kamu masuk neraka atau diselamatkan masuk surga. Karena ketika kita percaya Tuhan, kita sudah diselamatkan. Suatu hari nanti kita menghadap Tuhan itu hanya mendapatkan mahkota kita. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi, di hidup yang sementara. Puji Tuhan loh, saya gak takut mati, mau tahu kenapa? Karena saya tahu kalau saya merem di sebelah sini, yang sambut saya adalah Yesus. Jiwaku udah gak terhilang lagi. Karena itu, orang yang punya Yesus tidak takut mati. Mungkin kita takut prosesnya mati ya kan? Kalau misalkan kita jatuh dari tempat tinggi, ya gak diimani. Kalau ada kecelakaan pesawat, siapa gak takut sih? Mungkin proses matinya semua orang bisa gentar. Tapi kematian itu sendiri gak mematikan. Maut sendiri sudah dikalahkan. Kematian itu tidak menakutkan. Sebab saya tahu loh, kalau saya end game over di sini, Tuhan akan menerima saya di sorganya. Pertanyaan anak sekolah minggu, kalau mati masuk mana? Coba tanya pada dirimu sendiri. Sudah yakin gak mati masuk sorga? Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 2 ini kita bisa pelajari bahwa sorga itu ternyata nyata ya. Coba lihat kata di rumah Bapakku. Ada kata rumah, bilang rumah. Aduh, lalu ada kata banyak tempat tinggal. Coba katakan tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan tempat. Ada 3 kata yang kita tadi sebutkan, yaitu rumah Bapa, tempat tinggal, tempat bagimu. Berarti apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari ayat 2? Sorga itu nyata. Dan sorga ternyata sesungguhnya bukan berada di telapak kaki ibu, itu hanya kiasan saja. Ternyata sorga itu rumah, sorga itu tempat tinggal, dan sorga itu tempat bagi orang yang percaya dan menerima Tuhan. Udah jelas? So heaven is real. Kita gak usah percaya sorga itu nyata karena ada orang pernah mendapat penglihatan. Kita percaya sorga itu nyata karena Yesus mengatakannya. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa sih kesimpulan ayat ketiga? Gini loh ya, kata Tuhan pada muridnya. Apabila aku sudah pergi ke sana, ini Yesus belum mati, jadi mereka masih bengong, nggak tahu maksudnya apa. Maksudnya apa Tuhan mau ke sana? Mereka nggak menyimak kalau Tuhan berkata sebentar lagi aku akan menderita dan disalibkan. Tapi Tuhan di sini memprediksikan kebangkitannya.
kenaikannya ke sorga. Di Indonesia namanya kenaikan Isa Al-Masih. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, sorga itu nyata ya kan? Aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku. Beneran kita semua itu akan pergi ke sana suatu hari. Tapi yang pasti bukan melalui jalur bunuh diri. Gak mungkin kita itu mengakhiri hidup kita. Nanti Tuhan bisa berkata, loh aku gak panggil nomormu kok kamu tiba-tiba muncul di hadiratku, itu gimana? Tuhan bisa tanya, siapa yang suruh kamu ke sini? Waktumu belum tiba. Iya kalau untung-untungan Tuhan bangkitkan. Atau gagal percobaannya. Jangan bunuh diri. Bunuh diri itu setan. Tapi kita semua itu harus berbuah. Bukan bunuh diri tapi berbuah di hidup ini. Kembangkan talenta, layani Tuhan. Di hidup yang sementara, dunia yang semakin parah, kita tetap berbuah. Karena kita gak melekat pada dunia. Kita ini carang yang melekat pada pokok anggurnya yaitu Yesus Kristus. Kita pasti akan berbuah lebat. Kalau waktu kita sudah tiba suatu hari, entah caranya gimana kita mati, semua kita akan dipanggil Tuhan kalau Tuhan belum datang kembali. Tuhan bisa datang kembali hari ini, besok kita nggak tahu, nggak ada orang bisa prediksi waktu. Tapi kalau sudah giliran kita, we must be ready, saya harus siap. Kalau suatu hari kita dipanggil, lebih tua atau lebih muda daripada yang diduga, kita semua harus ready. Kita semua itu akan pergi ke sana, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. You are going to heaven. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari ayat 3 kesimpulan yang saya ambil adalah, sorga itu nyata ya kan? Dan kita bisa ke sana. Kita bisa ke sana. Masa Pastor Philip bisa ke sorga? Tapi kan gak ada orang pernah datang dari sorga, saya gak tahu. Semua orang-orang teman-teman saya, keluarga Handai Taulan yang meninggal dunia, saya gak bisa bangunin. Bangun. Kamu lihat apa? Mati ya mati. Tunggu dulu, ada satu, kalau Anda percaya. Dia dari mati kembali. Namanya Yesus. Dan sebelum lahirkan, bukan dari sperma manusia. Tuhan Yesus itu Alfa Omega, yang awal dan akhir. Dari dulu sudah ada. Makanya Yesus mau dirajam batu oleh orang Farisi, mau tahu kenapa? Karena mereka menantang Tuhan kan, masa kamu lebih pangkat dari Bapak Abraham, lebih pangkat dari Musa? Dan Yesus menjawab dalam bahasa Inggris yang gini, before Abraham, I am. Luar biasa loh. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan gini, sebelum Abraham ada, aku ada. Wah, dianggap menghujat. Hanya orang yang mengaku dirinya Allah yang berkata begitu. Masa dia itu sebelum Abraham sudah ada, wong umurnya masih 32, 31, 32, 33 waktu itu kan masa-masa Yesus melayani. Di dalam sejarah tercatat public ministry atau pelayanannya secara publik. Usia-usia 30-an. Dia bilang orang ini kok sok-sokan, dia kira dia siapa? Tuhan berkata, kamu gak percaya gak apa-apa. Ini orang mati ku bangkitkan. Mereka melihat, mereka tetap gak mau percaya. Orang bisu berbicara, orang buta melihat. Mereka gak percaya. Tuhan muncul pun di depan mereka, mereka gak percaya karena darah daging. Mereka hina. Mereka maunya itu Allah yang gagah. Kalau sungguhan Allah turun dalam kesuciannya, mati itu semua orang Farisi. Semua orang berkata, kalau memang Allah itu ada, tunjukkan. Tunjukkan dirimu kepada aku. Jangan doa gitu, saudaraku. Kalau sampai Allah muncul di depanmu, hai orang berdosa, langsung kau mati kutu di tempat. Langsung dibuang ke neraka. Makanya Tuhan datang dalam kelemahan. Bukan kelemahan dosa, kelemahan daging. Tuhan datang sebagai manusia. Percayalah, kalau Allah menjelma sebagai salah satu kita kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1, jangan tolak dia, jangan cinta kegelapan. Sebab milik kepunyaanku menolak aku, tapi barang siapa menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau Tuhan datang dalam kelemahan adalah untuk menjemput kita. Tapi kalau Tuhan datang dalam kegagahan, seperti yang diharap-harapkan oleh orang Farisi itu, adalah untuk menghakimi. Mau yang mana? Tuhan yang kuat atau Tuhan yang rendah hati? Suatu hari Tuhan akan datang kembali. Dan waktu dia datang dengan sangkakalanya, sudah gak datang lagi seperti gaya pertama di palungan. Gak bisa lagi dihina, gak bisa lagi dipukul, disalib, kemudian Tuhan mati hanya sekali untuk selama-lamanya. Pada saat itu penghakiman. I'm ready, saya siap. Saya siap untuk hari itu, tapi kalau hari itu belum datang saya mati, I'm ready to die itu. Saya siap untuk meninggal dunia. Tapi saya jangan dulu meninggal dunia, karena masih dibutuhkan oleh Gereja Mawar Sharon dan keluarga Saat Teduh. Anda juga jangan dulu, keluargamu membutuhkan, keluarga kita semua membutuhkan kita. Panjang umur ya. Amin. Dan ayat yang keempat, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 4 dan 5 kita pelajari bahwa ternyata kita sebagai manusia tidak tahu jalan ke sana.
Makanya Thomas itu mewakili kita. Thomas si ragu-ragu. Tuhan, kami nggak tahu jalan ke situ. Bagaimana kami tahu jalan ke sana? Makanya itu ada Yesus. Ayat 6. Inilah perbedaan kekristenan. Jikalau yang lainnya, kita yang harus menjemput Tuhan dengan berbagai macam persembahan. Dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Hanya satu saja, yaitu dalam Christianity. Dalam Injil. Keselamatan dunia itu ceritanya begini. Allah yang menjemput kita. Luar biasa ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kasih bocorannya dulu. Ayat 6 ini langsung tutup buku. Yes, ya, Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Dan Yesus adalah Tuhan. Saya kasih 3 poin. Supaya kita hari ini mantap betul keselamatan kita. Tujuannya 2. Supaya orang yang sudah kenal Tuhan semakin yakin, tolong sudah dimeteraikan. Gak usah halaman keselamatan dibolak-balik lagi. Saya sudah tutup buku. Kalau soal Yesus tidak ada negosiasi. Saya sudah percaya tidak bisa tawar-menawar lagi. Supaya tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang kelihatan Kristen di luar, tapi dalamnya belum diselamatkan. Masih ragu-ragu sama Tuhan. Masih kesandung Yesus Kristus. Tapi alasan kedua kenapa hari ini saya berikan 3 poin ini adalah supaya yang belum kenal Yesus menerima Tuhan hari ini. Yang pertama, apakah Yesus satu-satunya jalan ke sorga? Saya kasih statement kalimat ini dulu. Jikalau tidak, Yesus bukan satu-satunya jalan ke sorga, berarti Yesus mati sia-sia. Saya kasih satu ilustrasi begini untuk kita berpikir. Ini penting sekali karena ini keselamatan. Khotbah-khotbah yang lain di saat teduh bersama atau di gereja Mawar Sharon nanti itu semua tambahannya. Tapi ini fondasi, dari waktu ke waktu saya harus ingatkan. Buat apa Anda tahu bagaimana caranya diberkati, gimana caranya jadi bahagia kalau ujungnya masuk neraka. Makanya dengarkan firman ini penting sekali. Sekali-kali saya harus bicara tentang kristologi. Jikalau tidak berarti Yesus mati sia-sia. Coba saya kasih ilustrasi begini. Misalkan kalau ada satu orang itu nggak punya harapan. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang itu yaitu dengan menyerahkan anak kita sendiri. Kalau orang itu sudah berada di barisan hukuman mati. Satu-satunya jalan untuk menjemput dia keluar dari penjara adalah kalau saya kasihkan anak tunggal saya. Sudah saya bolak-balik cari cara-cara lain. Apakah ada jalan tikusnya? Adakah jalur alternatifnya untuk menyelamatkan si tahanan atau tersangka atau penjahat itu? Satu-satunya yang bisa melepaskan dia adalah kalau saya serahkan putra saya yang tunggal untuk selamatkan dia. Lalu setelah saya serahkan, anak saya mati demi orang itu, lalu baru saya tahu ada jalan lain. Konyol kan? Pak, sebenarnya nggak usah loh. Sebenarnya orang itu di barisan hukuman mati, iya. Bapak nggak usah serahkan anaknya, mati ganti dia. Sebenarnya hakim yang lalim itu disuap bisa kok. Sebenarnya ada jalan lain lah untuk bisa hapus dosanya. Untuk bisa bersihkan rekornya. Lu ngomong lebih awal dong bro. Mungkin kita bisa bilang gitu. Anakku udah terlanjur mati. Barang siapa berkata, Yesus bukan satu-satunya jalan, berarti mengaku bahwa Allah kecolongan. Berarti kita mengakui tanpa tidak secara langsung bahwa kita menuduh yang maha kuasa itu, bodoh dan membodohi putranya yang tunggal. Kalau misalnya jantungnya bermasalah harus di-bypass, saya dengar sih ya, beberapa teman dokter, itu adalah prosedur besar. Jangan langsung diam-diam bypass, itu jadi jalan terakhir. Karena jantungnya dikeluarkan. Contohnya kalau orang dalam keadaan darurat, itu sampai paru-parunya itu dipatahkan supaya tangan dokter masuk secara manual pompa jantungnya. Ternyata jantung itu bisa diselamatkan tanpa harus dipompa, mematahkan paru-parunya. Dikasih obat antibiotik aja, udah pergi kok masalahnya. Betapa mubazir sia-sianya semua prosedur yang luar biasa itu dan membahayakan
dan merusak bagian tubuh yang lain semua. Yesus itu tangannya udah dibolongin, lambungnya udah ditikam. Selama-lamanya waktu dia kebangkitan, dia menunjukkan dirinya pada Thomas misalnya. Thomas mencucukkan jarinya ke lubang-lubang itu. Kekal selama-lamanya. Yesus adopsi tubuh yang ada cacatnya, supaya kita yang cacat nanti masuk surga. Kita semua tubuhnya sempurna, yaitu tubuh kemuliaan. Lalu kita berani berkata, Yesus bukan satu-satunya jalan. Gak harus di-bypass sih, mestinya bayangin dokter itu bisa dituntut sama pasiennya. Dokternya garuk-garuk kepala, sorry ya, kilaf. Ternyata gak usah di-bypass sih. Kasih ring dulu, atau cuma minum obat olahraga lah lifestyle. Ya ampun, kalau lifestyle ngapain Yesus mati? Kalau secara lifestyle kita bisa diselamatkan. Mati sia-sia dong. Mati sia-sia. Yesus mengalami kematian ngeri. Karena ada hukuman yang sengeri itu bagi orang-orang berdosa. Dan satu-satunya jalan adalah menggantung anak Allah di atas sana. Barulah murka itu dipuaskan. Justice serve. Keadilan itu ditegakkan. Jangan pernah kita sebagai orang Kristen, tapi kita pelin-pelan keyakinan. Saya nggak ajarkan untuk kita paksakan kepercayaan, enggak. Tapi kita sendiri nggak boleh ragu. Kita nggak boleh. Karena itu saya berkata, terima kasih aku tahu itu jalan satu-satunya. Akulah jalan, satu-satunya jalan. Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti nomor 2, tuliskan. Karena ia, sekarang kita tahu jawabannya kan dengan penjelasan saya. Karena ia, berarti setiap orang perlu menerima Tuhan. Yohanes 1:12 nggak usah dibuka. Karena itu barang siapa yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 5 juga berkata seperti ini. Dan ini tandanya orang yang percaya kepada anak Allah itu, yaitu ada kehidupan kekal di dalam anak Allah itu. Ada kesaksian dalam hatinya bahwa dia memperoleh hidup yang kekal. Saya keyakinan saya kalau saya suatu hari masuk surga karena Yesus ini. Karena Yesus di dalam hatiku. Bukan saya pelajari dari university atau dari kuliah. Saya nggak belajar dari buku mana-mana. Itu iman yang diletakkan di sini. Berupa damai sejahtera tidak gelisah. Ketika seseorang menaruh percaya kepada Yesus dan Yesus saja. Saya ragu nggak semua orang yang mengaku dirinya Kristen itu sungguh-sungguh percaya Yesus. Makanya hari ini saya tantang keyakinan kita supaya kita rombak semua keraguan agar kita semua memperoleh iman yang teguh yaitu keselamatan. Karena iya setiap orang perlu menerima Tuhan. Masa sih Pastor Philip kalau teman saya baik perlu terima Tuhan enggak? Jangan lupa kita semua hai keturunan Adam dan Hawa. Kita itu punya dosa asal. Dosa asal itu sebelum kita jatuh dalam dosa perbuatan. Semua kita itu udah ada kecenderungan. Waktu kita lahir, ya, waktu kita baby, waktu kita jadi batita, bayi 3 tahun atau 5 tahun, waktu kita sudah bisa membuat putusan sendiri. Siapa sih yang ajari setelah makan kuki, ya ini semua kotor semua, ada coklat-coklatnya, mama pulang dan berkata, hayo siapa makan? Siapa ajari dia berbohong? Nenek moyang, Adam dan Hawa, daging, bibit, bobot, bebet, nggak bisa menipu. Dosa awal itu kelihatan, lucu waktu kecil, nanti besar. Dustanya bukan lagi kuki, tapi jinah atau simpanan. Bapak, ibu, saudara, keluarga saat itu yang saya cintai, kita semua tidak bisa pungkiri, we're all sinners, kita semua orang berdosa. Dari sejak bayi kita, tapi kan nggak adil. Enggak lah, karena kita sendiri juga membuat keputusan untuk berdosa. Nantinya kita bangun karir sebagai seorang pendosa. Roma 3:23 berkata, because all have sinned, karena semua orang telah berdosa, karena semua orang adalah seorang pendosa. Dan ia telah jatuh dari kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena setiap orang perlu menerima Tuhan. Saya kasih hikmat satu lagi, kalau kita itu kita yakin ya kan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang sekarang kita langsung ke poin ketiga dulu. Karena setiap orang perlu menerima Tuhan. Nah sekarang masuk ke bagian kita. Bagian kita adalah, tulis ini, beritakan Injil dengan cara yang sopan. Beritakan Injil itu baik tidak baik waktunya, tetapi tidak boleh dengan cara yang tidak berhikmat. Maksud saya begini, saya tetap pegang pada keyakinan saya, tapi jikalau suatu saat saya dengan teman-teman saya, rekan-rekan yang bukan orang Kristen atau anak Tuhan,
Lalu dalam sebuah acara gimana, saya akan menolak untuk mencampur baurkan keyakinan saya dengan kemanusiaan. Saya kasih sedikit hikmat. Maksudnya, jikalau dalam sebuah acara tersebut, semua orang sebut, misalkan orang Kristen sebut shalom, lalu setiap orang punya sebutan sendiri. Saya tidak akan samakan Tuhan saya dengan yang lainnya. Karena saya tahu dia satu-satunya jalan. Tapi saya juga nggak boleh sok-sokan, karena pada saat seperti itu tenggang rasa dibutuhkan. Tanpa saya harus kompromikan, jadi lebih baik saya sebut selamat malam. So, saya tidak akan paksakan ke orang lain, dan saya juga tidak mau karena pressure, tekanan, saya akan ucapkan sesuatu yang saya tidak yakini itu. Saya harus keluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang dalam, saya sebagai anak Tuhan, saya punya sebutannya sendiri, paham maksud saya? Memang memberitakan Injil itu harus selalu setiap waktu, namun demikian juga tidak boleh di dalam konteks yang salah, yang tidak tepat. Misalnya kalau saya sama-sama melakukan suatu tindakan kemanusiaan dengan orang-orang yang tidak semuanya anak-anak Tuhan, dengan orang-orang dari kepercayaan berbeda-beda, mas saya akan hargai. Kemanusiaan saya lakukan sebagai manusia, sebagai good citizen. Saya tidak perlu pastikan semuanya, ayo kita semua doa menurut kepercayaan masing-masing, itu juga nggak perlu. Karena kita tahu, namanya peperangan rohani. Karena kita tahu, doa itu apa seperti yang diajarkan firman Allah. Saya akan hargai, saya tidak akan mengganggu. Tapi saya akan lakukan kemanusiaan itu tidak perlu pakai embel-embel Tuhan. Karena ini konteksnya tidak tepat. Tuhan yang kuyakini disamakan. Saya tidak akan lakukan itu. Saya tidak akan lakukan. Saya akan lakukan sebagai kemanusiaan untuk menghormati dan menghargai. Waktu itu saya sementara sembunyikan iman saya. Bukan takut orang lain tahu saya Kristen. Tapi itu bukan waktunya saya gembar-gemborkan kekristenan. Karena saatnya saya harus jadi manusia yang baik kepada orang lain. Paham maksud saya? Semoga Anda bisa dapat hikmat seperti ini. Karena banyak orang Kristen di dalam masyarakat tidak bisa menempatkan diri. Lebih tepatnya tidak bisa menempatkan Tuhan yang dia cintai itu. Karena bagi saya ini bukan roh agamawi. Kekristenan itu bukan agama semata. Kekristenan itu keselamatan dan kehidupan kekal. Bagian kita beritakan Injil dengan cara yang sopan. Jangan lupa ya, Injil disebut Injil damai sejahtera. Berarti kita harus membuat orang lain damai. Lakukan dengan cara yang positif. Jadilah berkat dulu dan solusi buat orang lain. Kita tidak perlu paksakan kehendak. Beritakan Injil dengan sopan. The gospel of peace. Injil disebut Injil damai sejahtera. Berarti kita harus jadi berkat dulu. Bersaksi itu bukan pertama-tama mulut. Tapi bersaksi itu pertama-tama kehidupan. Lalu mulut juga. Karena itu jangan pernah memberitakan cheap gospel atau Injil yang murahan. Ayo kamu ikut Tuhan supaya kamu gini. Nanti ya saya doakan kalau kamu sembuh kamu jadi Kristen ya. Jangan begitu. Tuhan pun tidak pernah begitu. Tuhan sembuhkan 9 kusta tidak kembali. Tuhan tetap sembuhkan. Jangan campur baurkan. Injil yang kita beritakan itu expensive. Jangan beritakan cheap gospel atau Injil murahan. Jangan. Ya. Dan yang satu lagi yang tadi beritakan Injil dengan cara yang sopan, saya kasih satu hikmat ekstra. Namun demikian pada waktu diharuskan kita harus buka mulut dan cerita tentang keyakinan kita. Jangan pelin-pelan Roma 1:16. I am not ashamed of the gospel karena aku punya keyakinan kokoh akan Injil. Bahwa Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan yang memberikan iman kepada orang. Yang menuntun orang dari iman ke iman. Pertama orang Yahudi, lalu semua orang yang dipanggil nanti. Injil itu adalah keyakinan yang kokoh. Waktu saya harus buka mulut, ya inilah saya buka mulut. Yesus itulah satu-satunya jalan. Saya tidak akan pelin-pelan. Don't be ashamed, jangan terintimidasi. Tetap kita dengan sopan berkata, I believe Jesus is the only way. Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan statement kalimat itu harus Anda pertahankan karena itu keselamatan. Kalau kita bisa menghidupinya puji Tuhan, bahkan di beberapa tempat, kalau orang harus mati karena pernyataan iman itu, janganlah kompromi. Karena jangan takut dengan orang yang bisa membunuh tubuh. Takutlah kepada Dia yang bisa membuang baik tubuh maupun roh kita ke dalam neraka. Yesus itulah satu-satunya jalan. 3 poin ini, apakah Yesus satu-satunya jalan ke surga? Jikalau tidak berarti Yesus mati sia-sia. Sekarang Anda sudah mengerti. 2, karena setiap orang perlu menerima Tuhan. Sudahkah Anda menerima Tuhan Yesus? 3, bagian kita adalah beritakan Injil dengan cara yang sopan. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.